Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini kosong nih. Ya, Bang Budin sih. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Ya gulam, 6 tahta mizabil qadari mutawassidan bis sabri mutaqallidan bil muwafaqati abidan bintizoril faroji. Faroji ya, kasih fathah itu rohnya Ustaz, jangan parji. Lain lagi ntar artinya kalau parji. Ya gulam, wahai anak-anakku yang tercinta. Kata Tuhan saya, bukan kata saya. Saya mah tua amat manggil kiai pakai anak-anak tercinta. Wahai anak-anakku yang tercinta, 6 tahta mizabil qadari. Tidurlah di bawah atap takdir. Ini emang cempreng begini Pak Ibu. Treble-nya ini enggak ngebas pisan rumahnya. Tidurlah di bawah atap takdir. Tapi kalau mizab arti sebenarnya itu sebenarnya talang air ya. Kalau di Ka'bah itu ada salah satu tempat mustajab namanya mizab, itu talang air yang ada di Ka'bah. Mizab, pancuran. Tidurlah di bawah atap takdir. Mutawassidan bis sabri, berbantalkan sabar. Mutaqallidan bil muwafaqati, berpegangan dengan rasa menerima. Abidan bintizoril faroji, sambil terus menghambakan diri dengan menunggu datangnya jalan keluar. Udah tuh. Jelas. Tidurlah di bawah atap takdir. Artinya ketetapan apapun yang Allah berikan buat kita, ya udah kita jalanin aja. Nggak usah kita berontak, jangan sampai kita ngeluh. Apapun yang Allah tetapkan buat kita, posisi apapun yang Allah berikan buat kita, ya kita jalani dengan sebaik mungkin. Tidur di bawah atap takdir. Yang lagi dikasih posisi jadi orang kaya, ya jalani dengan sebaik mungkin. Yang lagi ditempatkan jadi orang miskin, ya jalani dengan sebaik mungkin. Ya. Kompak amat gitu jawab iyanya. Lagi ngalamin.
lagi ditempatkan di posisi apapun, ya kita jalani dengan sebaik mungkin. Lagi dijadiin guru oleh Allah, ya jalani dengan baik. Dijadiin murid oleh Allah, kita jalani dengan baik. Itu namanya tidur di bawah atap takdir. Mutawassidan bisobri, berbantalkan sabar. Meskipun rasanya udah kagak enak banget, ya kita sabar aja gitu. Jalani dengan baik. Kita terima mutaqallidan bil muwafaqati, berpegangan dengan rasa menerima. Karena kita yakin lagi-lagi apapun yang Allah tetapkan buat kita, posisi apapun yang Allah berikan buat kita, itulah yang terbaik menurut Allah buat kita. Gitu. Apa sih Om? Biasa ibu-ibu mah. Udah tuh. Udah terima aja. Sambil kita cari jalan keluarnya. Menghambakan diri dengan menunggu datangnya jalan keluar. Jalani dengan sebaik mungkin, nanti saatnya Allah pindahkan, dipindahin sendiri. Udah tuh. Jelas. Kiai nambahin Kiai. Cukup. Pak Guru Besar, nambahin nggak? Ya sama, itu pun tetap kita harus terima. Apalagi karena kesalahan kita. Udah, terima akibatnya. Dari apa yang kita kerjakan, kita terima akibatnya dan kita jalani dengan baik. Jangan pakai ngeluh udah. Lagian kalau dulu kita baca kitab Mukhtarul Ahadits kan begitu. Idza ja'al qadar zalal akal. Apa? Idza ja'al qadar zalal akal. Kalau ketetapan Allah sudah datang, hilanglah akal kita. Iya, jadi nggak bisa berpikir jernih lagi. Makanya nggak pakai bilang karangan sih gitu. Karangan sih. Emang udah ketahuan begitu. Iya. Karangan sih. Ketahuan cabang kering diinjek, gitu, jatuh gitu. Kadang ada aja. Emang Allah pengen bikin kita terkena takdirnya, gitu. Dihilangkan akal kita. Jadi nggak bisa berpikir jernih. Emang udah ketahuan itu orang tukang nipu, masih dipercaya juga kan begitu. Ujung-ujungnya ketipu udah. Emang mau ditakdirkan oleh Allah begitu. Jadi dibikin sebabnya. Dan dibikin gara-garanya. Ya udah kalau udah kejadian, terima. Kita yakini bahwa ini takdir Allah dan kita terima, kemudian kita jalankan dengan baik. Sambil cari jalan keluarnya. Jangan pakai ngeluh dah. Begitu Pak Guru. Idza ja'al qadar zalal akal. Apabila takdir datang, hilanglah akal. Tapi lagi-lagi ya, kayak penjelasan sebelumnya, sabar di sini artinya bukan yang nggak ngapa-ngapain. Apaan? Nah, orang nyeruput kopi kagak boleh Romanda. Yang paling pas emang kalau contoh sabar itu kayak orang panjat pinang. Dia naik, terus merosot lagi, dia naik lagi. Pakai cara satu kagak bisa, dia coba cara yang lain. Itu sabar namanya. Gitu.
kayak orang naik panjat pinang. Bukannya sabar udah butuh jatuh nggak mau ngapain pisan, enggak. Itu bukan sabar namanya, putus asa kalau begitu. Kalau kita ngadepin kesulitan kemudian enggak ngapa-ngapain pisan, udah terima aja dah, pasrah, itu mah putus asa namanya, bukan sabar. Kalau sabar itu tadi kayak orang panjat pinang, dia gagal pakai cara ini, dia coba cara lainnya gitu. Terus dia cari solusi dan jalan keluar dari masalah, dari kesulitan yang dihadapi, itu sabar namanya gitu. Bukannya diem aja Bang Fajri. Berbantalkan sabar, berpegangan dengan rasa menerima, kemudian menghambakan diri sambil terus menunggu jalan keluar yang Allah berikan buat kita. Fa'idha kunta hakadha sobba alaikal muqaddiru min fadlihi wa minanihi ma la tuhsinu tatlubuhu wa tatamannahu. Apabila kamu sudah seperti itu, kamu sudah menerapkan hal-hal yang tadi disebutkan, menerima takdir, kemudian menerapkan sabar sambil menunggu jalan keluar. Apabila kamu sudah menerapkan itu semua, sobba alaikal muqaddiru min fadlihi wa minanihi, Allah akan mengucurkan. Al-Muqaddir kita langsung artiin Allah aja ya, meskipun kata dasarnya zat yang menetapkan, Al-Muqaddir. Maka Allah, zat yang menetapkan segala sesuatu, akan melimpahkan, akan mengucurkan karunia dan anugerahnya kepadamu. Ma tuhsinu tatlubuhu wa tatamannahu, yang sebenarnya anugerah itu tidak mampu kamu kejar dan tidak pernah kamu bayangkan. Ya bangsanya kalau kita cari mah sebenarnya nggak bakal dapat segono gedenya gitu. Tapi karena kesabaran kita, karena kita menerima takdir yang Allah tetapkan, Allah berikan anugerah yang di luar dari apa yang kita bayangkan. Gitu. Besarnya pertolongan Allah. Cuma emang untuk merasakan itu tadi kudu sabar bener. Kenapa kita sampai saat ini romannya belum menerima anugerah juga dari Allah? Karena mungkin sabar kita belum full gitu. Jangan-jangan cuma perasaan kita doang yang sabar. Perasaan kita udah sabar banget, perasaan doang jadinya. Padahal mas sebenarnya belum sabar pisan. Udah tuh. Karena kalau orang yang sabar, dia terus mencari cara yang satu nggak bisa, cara yang dua dia pakai. Atau kalau bahasa lagunya, banyak jalan menuju Roma kejauhan ya. Dia coba lagi, kan gitu. Nanti kok akan Allah berikan anugerahnya yang besarnya tidak pernah kita bayangkan. Cuma emang tadi penyakitnya, sabarnya kurang. Sabarnya kurang. Kata kita mau udah sabar banget, padahal menurut Allah belum. Gitu. Biasanya begitu. Gimana Pak Rahmat? Udah situ, Kiai nambahin Kiai. Iya. Jadi kan Allah memberikan petunjuknya, memberikan jalan keluar untuk hamba-hambanya itu wasilahnya banyak. Kali kalau kayak Nabi mah kita ngarepin ilham langsung dari Allah kagak bakal dah kita mah. Bangsanya kita mah sampai mati guru mah kagak bakal dapat gitu. Bang Imam pakai istikharah ngarepin ilham. Kagak dah kita mah rasanya untuk ke situ kagak bakal bisa. Sulit. Bisa tapi sulit. Kebanyakan kita paling dapat solusinya kalau nggak dari guru, bahkan dari teman-teman kita. Gitu. Makanya emang jangan sampai salah nanya. Gitu.
Jangan salah nanya. Jangan kayak Ustaz Badrun minta amalan biar kaya sama dukun yang rada masih miskin-miskin juga. Minta amalan biar kaya, cuma yang ngasih amalannya rumahnya reot. Jangan sampai salah nanya tuh, minta solusi dari guru bisa, dari teman-teman yang kita anggap sudah sukses bisa. Dan itu pun termasuk petunjuk yang Allah berikan buat kita. Jalan keluar yang Allah kasih buat kita. Makanya kadang-kadang jalan keluar itu kita nggak bisa tebak dari mana datangnya. Itulah makanya kita dianjurkan buat perbanyak silaturahmi kan. Karena silaturahmi salah satunya tazidu fil umri wa rizki. Silaturahmi itu memperpanjang umur dan menambah rezeki. Ya begitu caranya. Kali kita lagi nggak punya kerjaan, kita main ke rumah temen, nanya-nanya, ada nggak loker, lowongan kerja, di mana go tempatnya. Ntar temen ngasih dah, oh no, di sana ada no. Jadi polisi tidur, mau kagak? Jadi solusi itu, jalan keluar itu bisa dari mana aja, Pak Sani. Hah? Ya kalau memang ru'yah sodikoh bisa jadi. Cuma kalau model yang kayak kita tidurnya, sebelum tidur kagak wudhu lagi, kagak baca zikir lagi, atau langsung pules aja. Gitu. Bahkan abis main sama bini kan masih junub gitu. Udah tidur aja ngimpi, itu mah jangan dah, jangan pakai dipakai yang kayak begitu sama mimpinya. Kalau emang ru'yah sodikoh, ru'yah mimpi yang betul-betul ilham dari Allah, sebelum tidurnya kita wudhu dulu, habis sholat dulu, habis zikir, kemudian tidur mimpi, bisa jadi itu ilham, petunjuk sebagai jalan keluar buat masalah kita. Gitu. Bisa jadi. Tadi masuknya ilham yang langsung diberikan oleh Allah. Cuma jarang buat orang model kayak kita mah jarang dah yang kayak begitu. Paling kagak kita menanya sama guru, kalau enggak nanya sama temen yang udah sukses, paling kita. Tapi dengan kita nanya ke guru, nanya ke teman-teman kita, itu pun jalan keluar yang Allah berikan melalui guru kita, melalui teman-teman kita, gitu. Makanya sabarnya, salah satu poin sabar juga begitu jadinya. Kagak bosen nanya solusi. Tapi juga kalau udah diajarin, jangan kagak dipakai, nanya doang. Dan nanyanya juga jangan sampai salah nanya. Jangan sama yang selevel sama kita. Paling diajak nangis bareng di sini, kita nangis bareng. Sama yang teman kita yang kita anggap benar-benar bisa ngasih solusi, gitu Pak Guru. Dan itu termasuk anugerah dan karunia yang Allah berikan buat kita. Jalan keluarnya bisa jadi lewat guru kita, bisa jadi lewat teman-teman kita. Gitu. Bahkan kadang-kadang yang kita kagak sangka bakal nolongin kita, malah dia yang ngebantuin kan. Gitu. Jauh-jauh datang ke rumah emak, pengen minta solusi, bukan yang ngasih solusi, diceramahin doang. Kadang-kadang bisa begitu kan. Yang kita kagak sangka-sangka, malah dia yang ngasih jalan keluar. Kadang-kadang seperti itu cara Allah. Makanya tugas kita ketika ngalamin kesulitan, ketika diberikan takdir oleh Allah, udah sabar. Jangan bosen nyari solusinya. Nyari jalan keluarnya jangan bosen. Kayak besok nih mau lebaran, udah. Sering-sering udah nyari solusi. Udah tuh. Jadi begitu Pak Guru ya. Termasuk salah satunya lewat mursyid bisa. Gitu. Allah berikan jalan keluar buat kita melalui guru pembimbing kita bisa. Jelas tuh. Udah. Pak Ketua namanya enggak? Cukup. Kiai kali Kiai.
Ya qaumu wafiku al-qadro al-qadaro waqbalu min Abdul Qadir al-Mujtahid fi muwafaqatil qadari. Yang ini barusan nih yang ditanya sama Pak Sani nih. Wahai orang-orang pilihan Allah, wahai para kekasih Allah, wafiku al-qadro, terimalah takdir yang Allah berikan. Asal katanya wafaqo itu ngerasa cocok. Asal katanya. Pokoknya takdir apapun yang Allah berikan, udah ini yang paling pas buat kita. Begitu, ngerasa cocok. Jangan sampai kayak ayam. Protes mulu. Nggak cocok, nggak cocok. Nggak cocok, nggak cocok. Ayam boleh? Ayam. Iya. Dia ada palanya, ada sayapnya, ada buntutnya, ada kakinya. Begitu beranak, bulat doang. Protes dia. Nggak cocok, nggak cocok. Nggak cocok. Nggak cocok. Udah tuh. Itu wafaku asal katanya ngerasa cocok. Pokoknya takdir yang Allah berikan buat kita, inilah yang paling pas buat kita, dan ini yang paling terbaik buat kita. Itu ngerasa cocoknya begitu artinya. Terimalah takdir. Wafiku al-qadaro, terimalah takdir. Waqbalu min Abdul Qadir al-Mujtahid fi muwafaqatil qadari. Terimalah nasihat dari Abdul Qadir Imam al-Mujtahid di dalam menerima takdir. Jadi dalam menerima takdir pun harus dengan bimbingan guru, dengan bimbingan mursyid, agar jangan sampai kita salah dalam menyikapi takdir yang Allah berikan. Muwafaqati lil qadari tuqaddimuni ilal qadiri. Penerimaanku terhadap takdir yang membawa aku kepada, yang menyampaikan aku kepada zat yang menetapkan takdir. Kalau kita pengen sampai kepada Allah, masuk ke hadratillah, berada di sisi Allah, dekat dengan Allah, salah satu langkahnya ya terima takdir yang Allah berikan. Karena Tuhan saya bilang begitu. Dengan aku menerima takdir, hal itu mendorong aku, menyampaikan aku untuk bisa sampai kepada zat yang menetapkan takdir. Ya qaumu ta'alau nadullu lillahi azza wa jalla wa liqadarihi wa fi'lihi wa nutu'ti'u ru'usa zawahirina wa bawatinina nuwafiqul qadar wa namshi fi rikabihi. Wahai orang-orang pilihan Allah, wahai para kekasih Allah, ta'alau, ayo kesini bareng-bareng. Nah dulu kita nangis. Kita nangis bareng-bareng. Nah dulu lillahi azza wa jalla, kita hinakan diri kita di hadapan Allah azza wa jalla. Kita tundukkan, kita rendahkan diri kita di hadapan Allah azza wa jalla, wali qadarihi, dan di hadapan takdirnya, wa fi'lihi, serta di hadapan perbuatannya. Wa nutu'ti'u ru'usa zawahirina wa bawatinina. Kita tundukkan kepala zohir kita dan kepala batin kita.
Pokoknya tunduk di bawah takdir. Apa Pak Rahmat? Itu kan isyarat ya. Kalau nunduk artinya nerima. Kan kalau Ustadz Badun kalau kagak nerima jelenger di palanya. Apa lu kata? Begitu. Jelenger. Kalau nunduk berarti dia nerima. Iya ya Allah saya terima. Ini takdir yang Engkau tetapkan buat saya. Kita tundukkan kepala zahir kita dan kepala batin kita. Jangan cuma badannya juga yang terima takdir, hati kita pun kudu terima takdir. Emang lagi dikasih Allah seperti ini ya udah terima. Jalanin dengan sebaik mungkin. Sabarin. Nuwafikul qadar. Kita terima takdir yang Allah berikan untuk kita. Wa namshi fi rikabihi. Kita berjalan di bawah kakinya. Di bawah kaki takdir. Li'annahu rasulul maliki. Karena takdir itu utusan sang maharaja. Utusan Allah. Nukrimuhu li'ajli mursilihi. Kita muliakan takdir. Karena zat yang mengutusnya. Apa Guru? Fa'idha fa'alna dzalika ma'ahu hamalana fi suhbatihi ilal qadiri. Apabila kita sudah kerjakan itu semua bersama takdir, hamalana fi suhbatihi ilal qadiri, maka dalam bersahabat dengan takdir, takdir itu akan membawa kita kepada zat yang menetapkan takdir. Ayo udah, tanyain. Pak Ketua kali. Nambahin enggak? Cukup. Kiai. Emang kalau bicara masalah takdir kagak lain udah. Emang kudu nerima doang udah. Apa yang mau ditanyain gitu. Ya tugas kita nerima aja udah. Apapun yang Allah tetapkan, kita terima dan kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Apapun posisi yang Allah berikan buat kita. Apa Bang Adi? Lagi dijadiin nganggur oleh Allah, ya kita jalanin dengan baik. Lagi dikasih kerja oleh Allah, kita jalanin dengan baik. Dagang kita lagi dibikin rame oleh Allah, kita jalan dengan baik. Lagi dibikin sepi, ya kita jalan dengan baik. Udah gitu doang. Masalah takdir. Gimana Ustaz? Lagi banyak yang ngundang, kita jalanin dengan baik. Nggak ada yang ngundang pun, kita jalanin dengan baik. Pak Guru Besar nambahin nggak? Cukup. Ya kan kita pengen dekat dengan Allah. Kita pengen ditempatkan di posisi yang mulia di sisi Allah. Kan semua orang pengennya begitu kan. Pengen dapat ridho Allah, pengen dekat sama Allah. Kalau takdir yang Allah tetapkan aja kita nggak terima, gimana kita mau dekat sama Allah? Begitu Pak Guru. Kalau kita pengen dekat sama Allah, ya terima dulu ketetapannya. Terima takdirnya. Saya pengen deket sama kiai. Cuma asal kiai ngasih saya buang. Asal kiai ngasih saya buang. Lah bukan makin deket, bukan. Yang ada makin dimusuhin. Lu gua kasih apa-apa dibuang mulu, kalau mau terima pisan rumahnya. Kan gitu. Terima dulu apa yang Allah berikan buat kita terima dulu. Nanti kita akan didekatkan kepada Allah. Begitu Pak Guru maksudnya.
Ya minimal kalau nggak dekat di dunia, nanti dekatnya di sono. Jangan ngebayangin yang macam-macam, terdekat sama Allah apa gimana. Jangan ngebayangin macam-macam. Satu sih ciri-ciri orang yang dekat sama Allah, satu, hatinya tenang. Meskipun ngalamin kehidupan ini dalam kondisi serba terbatas, serba kesulitan, kalau dia dekat dengan Allah, hatinya tenang. Minimal kagak gelisah aja, nggak cemas melulu, kagak puyeng mulu, minimal tuh. Kalau hatinya sudah dekat dengan Allah. Udah jelas. Pak Tuan apa? Jadi dibalik, pola pikirnya dibalik. Yang pertama terima dulu bahwa ini ketetapan Allah, terima dulu. Baru setelah itu kalaupun ada introspeksi setelah itu. Tapi pertama yakini dulu bahwa ini takdir gitu. Kita terima dulu, baru setelah itu nyari solusinya kan. Salah satu nyari solusi kan kita introspeksi. Kenapa ini dagangan kita jadi sepi pada akhirnya? Apa yang perlu kita perbaiki gitu. Jadi dibalik, bukan mikir dulu baru yakin oh ini takdir gitu. Tapi dibalik, yakinin dulu bahwa ini takdir, baru setelah itu nyari solusinya, introspeksinya gitu. Jadi jangan sampai salah. Apaan? Menerimanya telat gitu. Dan lagi takutnya kalau mikir duluan, ntar lupa sama takdirnya gitu. Udah mikir jauh-jauh. Jadi tinggal dibalik doang, sama aja sikapnya. Kayak kita sekarang, setiap kita ngalamin masalah, kita cari solusinya, ya udah bener begitu caranya. Cuma kemarin-kemarin mah kagak percaya ini takdir Allah, ini ketetapan Allah. Sekarang timbang dimunculin dia doang. Ini ketetapan Allah yang harus kita terima. Baru setelah itu nyari solusinya. Gitu. Timbang itu ya doang dirubah sedikit aja. Jadi jangan sampai mikir dulu baru percaya takdir. Tapi yakinin dulu bahwa ini takdir, baru setelah itu kita cari solusinya. Kita introspeksi. Kesalahan kita di mana nih? Kok bisa terjadi begini? Biar gak salah arah nantinya pas introspeksi. Karena kalau nggak yakin bahwa ini takdir, bisa-bisa yang ada kita nyalahin orang, nyalahin pihak tertentu. Ini gara-gara si Anu ini gue jadi begini. Karena nggak percaya takdir. Kalau di awal udah dikunci duluan, ini takdir Allah, udah nggak pakai nyalahin orang. Jadi caranya dirubah, dibalik. Yakin dulu baru mikir. Apaan? Apa Ngodi? Kemelendung. Iya. Ya kan kita yakin bahwa di dunia ini nggak ada yang terjadi secara kebetulan. Nggak ada yang terjadi secara nggak sengaja. Semuanya memang sudah diatur oleh Allah. Gitu. Mau yang ngenakin atau yang enggak ngenakin, semuanya sudah ditetapkan. Itu yang harus kita yakini. Ustaz Satirit ditabok orang, udah yakinin dulu ini takdir gitu. Habis itu baru mikir, ngapain gue ditabok orang begitu. Apa Ustaz? Jadi emosi duluan kan,
Kalau gua kagak salah apa-apa ditabuk aja. Tapi kalau yakin ini takdir udah, nggak pakai macam-macam. Kagak. Ayo Ustaz, tabuk Ustaz. Iya, Bang Budin. Kalau takdir yang kurang mengenakan tapi sebelum terjadi bisa dicegah nggak dengan apa sebelum terjadi? Iya bisa Bang Budin. La yaruddul qada atau dalam riwayat lain la yaruddul qadar illa doa gitu. Yang bisa menolak takdir hanya doa. Kita mohon kepada Allah agar kita dihindarkan dari takdir yang buruk gitu. Bisa Bang Budin. Cuma kalaupun nanti pada akhirnya tetap Allah mau laksanakan itu buat kita, ya udah, terimain. Gitu. Kalau sebelum terjadi, bisa kita mohon, ya Allah, hindarkan saya dari takdir buruk. Karena pada kenyataannya setiap kita kunut kan kita minta. Allahumma hdini fiman hadait, terus di ujungnya waqini syarra ma qadaita. Jauhkanlah saya ya Allah dari ketetapanmu yang buruk. Kan kita minta setiap kunut itu. Cuma kagak paham artinya, gitu. Gitu. Setiap kunut kita baca itu waqini bi rahmatika ya Allah jauhkanlah saya dengan berkat rahmat kasih sayangmu syarra ma qadaita dari keburukan apa yang kamu tetapkan atau dari ketetapanmu yang buruk. Setiap kunut kita minta itu. Gitu. Ini mumpung masih pagi ini kita belum aktivitas, kita minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari ketetapan yang buruk. Sehingga selama sehari ini kita menjalani kehidupan, kita terhindar dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Gitu kemudian mintanya. Gitu. Apa? Iya makanya kalau yang sial mulu jajan kagak subuh dia. Apes mulu, apes lagi gitu. Jajan kagak subuh dia. Kagak minta sih gitu. Ditambahkan sama kunut nazilahnya di ujung itu. Allahumma kshif anna, ya Allah bukakanlah dari kami. Wasrif anna, hindarkan dari kami. Wadfa anna, jauhkan dari kami. Anil bala iwal wabah, dari bala, musibah dan wabah. Wal afati wal ahad, jauhkan dari kami malapetaka dan berbagai macam penyakit. Wal fitani wat taun, jauhkan dari kami berbagai macam fitnah dan penyakit-penyakit menular. Wal humumi wal gumum, jauhkan dari kami kepusingan dan kebingungan. Biar kagak puyeng mulu. Puyeng mulu kagak kunut kali dia. Baru ada di ujungnya wasyada idi, jauhkan dari kami berbagai macam kesulitan. Wasyaril a'dai, dan jauhkan dari kami keburukan musuh-musuh kami. Wal kuhut, dan kekeringan. Terutama kering dompet, kering kantong itu. Itu setiap subuh kita baca itu. Kalau yang baca tapinya. Sama yang paham artinya. Cuma kagak paham artinya main baca-baca aja udah. Itu bisa kemudian. Kalau sebelum terjadi bisa. Kita mohon kepada Allah. Gitu. La yaruddul qadar atau la yaruddul qada illa doa. Gitu. Yang bisa menolak ketetapan Allah hanya doa. Jelas itu ya? Jadi bisa tuh jawabannya. Banyak-banyakin dah baca itu. Bahkan yang cakep mah, apalagi di zaman sekarang emang setiap saat musibah mulu. Udah tiap 5 waktu baca kunut nazilah. Kayak kemarin kita waktu ada pandemi kan setiap waktu kunut nazilah mulu. Cuma memang asal sekedar baca nggak paham artinya, tetap aja jadinya. Jelas itu. Kiai nambahin nggak Kiai? Pak Ketua kalian nambahin lagi? Cukup. Di besok-besok mau baca kunut udah paham artinya ya. Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah
tunjukkan aku seperti orang-orang yang Engkau berikan petunjuk. Wa afini fiman afait, dan afiatkan aku seperti orang-orang yang Engkau berikan afiat. Wa tawallani fiman tawallait, dan bimbinglah aku seperti orang-orang yang Engkau bimbing. Wa barik li fima a'toit, dan berkahilah aku dalam apa yang Engkau berikan kepadaku. Baru dawaqini syarra ma qadaita, dan jauhkan aku dari ketetapanmu yang buruk. Itu artinya kunut. Fahunalikal wilayatu lillahil haq, maka di sanalah pertolongan milik Allah al-haq. Karena lagi-lagi takdir itu Allah yang memberikan kepada kita, jalan keluar pun hakikatnya itu dari Allah. Meskipun kita dapat solusinya atau jalan keluarnya dari guru kita atau teman-teman kita, tapi pada hakikatnya itu pertolongan yang Allah berikan buat kita. Apa kok? Hah? Rasain aja kok, sangit-sangit. Udah. Yahna'ul laka syurba min bahri ilmihi wal akla min simati fadlihi wal isti'nasa bi unsihi wat tagammuda bi rahmatihi. Allah siapkan untukmu minuman dari lautan ilmunya. Allah siapkan juga makanan dari hidangan karunia-Nya. Dan rasa nyaman dengan bermesraan bersamanya. Wattagom muda birahmatihi, dan tenggelam di dalam kasih sayangnya. Syaratnya satu, terima dulu takdir yang Allah berikan buat kita. Hadza li ahadi afrodin min kulli alfi wahidin min jami'il asyairi wal qabaili. Ini diberikan oleh Allah untuk satu dari sejuta orang dari semua kelompok dan suku yang mendapatkan anugerah seperti ini. Perbandingannya 1 banding 1.000.000. Karena di dunia ini yang bisa nerima takdir Allah, apa ibu? Yang betul-betul bisa menerima takdir Allah paling berapa persennya? Apalagi zaman sekarang, banyak orang khilaf, kagak ada imannya, masalah dikit bunuh diri, segala macam, lompat dari gedung. Saking kagak nerimanya sama takdir, saking kagak ada imannya. Dari sekian banyaknya yang hadir malam ini, yang betul-betul nerima takdir Allah paling berapa persen Pak? Satu banding 1.000.000. Kita kan rata-rata banyak kendaraan, tiba-tiba di jalanan kerepedan atau kecelakaan, terkadang kepala ngotot gitu. Nah kita yang sudah belajar ini, kita cara ngadepinnya itu gimana? Mang Haji mah enak, kagak punya kendaraan. Punya. Kagak punya. Emang yang paling keren itu, kalau nggak salah dulu kita pernah dengar ceritanya Mbah Guru Keneng kan begitu. Beliau itu asal misalkan ketabrak beca, zaman beca, beliau yang minta maaf, mohon maaf ya, gara-gara saya abang jadi nabrak saya.
kasih duit. Makasih banyak ya, saya udah tabrak begitu. Ya harus kita yakini bahwa itu pun merupakan takdir Allah. Kalau bahasa hikamnya, keberhati-hatianmu tidak akan membuat dirimu selamat, kecerobohanmu tidak akan membuat dirimu celaka. Gitu bahasa hikamnya tuh. Kita ceroboh banget, bukan itu yang menyebabkan kita celaka, juga bukan karena kita hati-hati yang bikin kita jadi selamat. Yang bikin kita selamat dan bikin kita celaka ya takdir Allah. Bukan karena kehati-hatian kita, bukan karena kecerobohan kita. Itu bahasa hikamnya. Cuma tetap aja jalanan mengotot juga. Abang Mak. Kita hati-hati banget gitu. Kalau emang takdirnya Allah bikin kita celaka, ya pasti gitu. Kita ceroboh banget. Kalau emang Allah tetapkan kita selamat, ya pasti selamat. Ya cuma tetap sunnatullahnya kita jalankan. Bukan mentang-mentang, dasarin kalau ceroboh ge. Kalau emang Allah tetapkan selamat pasti gitu kan. Kalau pakai rempisan lagi. Gitu. Tetap itu mah. Sunnatullah kudu berjalan. Oh. Itu yang harus kita tanamkan, kita belajar tanamkan itu. Bahwa kejadian apapun yaitu ketetapan Allah. Gitu. Meskipun itu sangat tidak mengenakan. Karena nggak ada, kalau dulu dia bilang nggak ada orang yang berangkat dari rumah minta doain sama bininya. Doain ya mah, ntar papa mau tabrakan, kagak ada. Gitu. Kalau kata Buya dulu begitu. Kita pasti kemana-mana pasti hati-hati. Biar kata kayak engkong, nyupirnya tetap beliau juga pakai perhitungan. Hah? Ya cuma memang kalau emang lagi Allah tetapkan kita ngalamin sesuatu ya pasti terjadi. Mau itu kita hati-hati atau kita ceroboh. Tetap itu. Makanya pakai ada bahasa kayak tadi kan, karangan sih, gitu. Karangan sih. Saya pernah itu bikin pintu kiri mobil twin cam ringsek. Buya nggak marah. Cuma bilang doang, lo kagak mati. Gitu. Nah iya, kalau beliau aja bisa, harusnya kita bisa, kan gitu. Beliau bisa nerapin itu. Ya cuma memang latihannya udah bertahun-tahun beliau mah, kita kan belum latihan. Begitu Mang Haji. Itu yang harus kita tanamkan. Bahwa kejadian apapun, sekecil apapun, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Pak Uton nambahin? Cukup? Duh. Itu kalau masalah demo ntar pasangan itu yang jawab. Ya memang kita harus tetap nyari solusi. Cuman lagi-lagi solusi yang kita ambil harus yang sesuai tuntunan. Gitu. Bukan berarti juga kita nanya solusi, ya udah maling aja, jangan diambil juga. Yang kayak begitu mah solusinya. Tetap solusinya harus sesuai dengan tuntunan yang Allah berikan. Gitu. Jangan sampai melanggar batasan-batasan syarat. Gitu. Kalau memang protes itu dibolehkan, gitu, ya silahkan protes. Gitu. Kalau memang itu sesuai tuntunan. Gitu.
Kalau demo dibolehkan, ya silahkan demo. Kalau memang itu sesuai tuntunan. Cuma kalau ingat bahasan Buya dulu, tuh orang demo itu orang yang kagak punya Tuhan, gitu kalau kata Buya. Mas Adi tahu ya Mas Adi? Nah iya, mana guru madrasah yang demo lagi kan? Ya tetap solusinya kita gunakan solusi yang sesuai dengan tuntunan. Udah yang ikut gua aja nyok, mujak ke gunung lah, jangan itu mah. Gitu. Meskipun itu solusi tapi tidak sesuai tuntunan. Gitu. Kalau memang protes dan demo itu dibolehkan ya silahkan aja. Tapi lagi-lagi itu sesuai dengan batasan syara atau enggak kan gitu jadinya. Tetap jadi solusinya harus yang sesuai dengan batasan syara, tuntunan syara. Jangan juga membabi buta. Pokoknya yang penting dapat solusi, mau halal mau haram kita kerjain aja. Nggak begitu juga jadinya. Nah kalau protes terkait, kalau yang sekarang lagi rame kan kayak hak angket, ya memang celahnya disiapkan ya silahkan tempuh. Karena berarti tidak melanggar hukum kan. Memang disiapkan hal itu. Silakan aja. Sekarang lagi rame itu. Atau ngajuin ke MK ya silahkan. Karena jalur itu disiapkan. Artinya tidak melanggar hukum. Sah-sah aja, boleh-boleh aja. Itu pun termasuk solusi jadinya. Jalan keluarnya. Jadi begitu. Solusi yang kita ambil harus yang tetap sesuai dengan batasan-batasan hukum. Begitu Pak. Cukup. Apa? Mau Haji? Apanya? Jadi kayak rezeki, Mang Haji. Rezeki buat manusia itu semuanya sudah disiapkan oleh Allah. Cuma tempatnya di mana, ditempatinnya itu kita yang suruh nyari. Gitu. Jalan keluar semuanya sudah disiapkan oleh Allah. Gitu. Ya tinggal bagaimana kita nyarinya. Nungguin juga bukan berarti diem aja. Bukan berarti nungguin di rumah aja, ntar nungguin ada yang nganterin solusi ke rumah. Lah, kapan dapatnya? Jadi bahasa nungguin di sini bukan artinya diem di rumah juga, bukan. Tetap sabarnya harus dijalankan. Makanya, apa? Jadi ada jalur doa, ada jalur usaha. Doanya kita kerjain, jalur usahanya pun kita kerjain. Ista'inu bisobri wassolah, kan gitu. Minta pertolongan kepada Allah dengan cara sabar. Sabar itu usahanya, wassolah dan doa. Jadi usahanya ada, doanya ada. Dua-duanya jadinya. Begitu Mang Haji. Jangan cuma doa doang. Kudu ada dua-duanya. Ada nakulanya, ada sadewanya, kan gitu. Begitu ayatnya bagaimana ya? Ista'inu bisobri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar. Sabar itu usahanya dengan tekun. Cari solusinya. Wassalah dan doa. Jadi dua-duanya kita pakai. Bahkan termasuk kalau kita ambil kisah dari Rasulullah, itu malah nggak boleh. Rasulullah aja Sa'labah minta doain, dikasih kambing, dikasih modal kan gitu.
harus ada yang diusahain juga, bukan cuma doa doang. Cuma doa doang. Tetap ada yang diusahain juga. Dan itu juga jadi hukum jadinya. Haram hukumnya kita ngedoain orang kaya tanpa ngasih modal buat usaha. Abang Mak, saya doain Bang Mak biar kaya. Modalnya mana? Sini, begitu. Itu ada keterangannya dalam kitab Nasoihul Ibad. Gitu. Jadi memang dua-duanya, usaha juga, doa juga. Jangan cuma doa doang. Tetap ista'inu bisobri wasolah. Ada sobarnya, ada solahnya. Kan as-solah hiya ad-du'a. Solat artinya doa. Udah tuh. Jelas sama aja. Cukup. Sampai mana tadi? Lah, udah mau jam 1 aja. Hah? Ya gulam, alaika bittaqwa. Alaika bihududis syar'i wal mukhalafati lin nafsi wal hawa wasyaitoni wa aqronis su'i. Wahai anak-anakku yang tercinta, kamu kewajiban menerapkan takwa. Alaika bihududis syar'i, kamu kewajiban menerapkan batasan-batasan syarak. Dan melawan nafsumu, melawan keinginan, melawan setan, dan melawan kawan-kawan yang buruk. Jadi dalam mencari jalan keluar pun, kita harus dalam keadaan takwa dan tetap menjaga batasan-batasan syarak. Jangan ngikutin nafsu kita, jangan ngikutin kepengenan kita, apalagi ajakan setan dan kawan-kawan yang buruk dalam mencari solusi. Jadi tetap kita perhatikan jalur takwanya dan batasan-batasan syaratnya kita tetap perhatikan. Enggak yang penting asal dapat duit, enggak begitu, enggak. Tetap kita perhatikan juga. Ini sesuai apa enggak dengan tuntunan Allah? Aturan Allah sesuai apa enggak? Tetap. Al-mu'minu fi jihadi haula'i. Orang mukmin itu selalu memerangi mereka semua. Memerangi nafsu, memerangi hawa, keinginan, memerangi setan, dan memerangi kawan-kawan yang buruk. La yankashifu ra'suhu anil khawdi. Khawdi ya, pakai dal. Atau ada taknya, khawdati boleh. Kepalanya tidak pernah lepas dari helm. Awur. Ya ibarat orang perang, jangan sampai itu pelindung kepalanya dicopotin. Kita kan setiap saat berperang sama nafsu kita, berperang sama keinginan kita, berperang sama setan-setan kita. Yang namanya orang perang, ya jangan sampai pelindung kepala itu kita lepas. Nggak langsung kegedik kita. Layan gomidu saifuhu. Dia tidak pernah menyarungkan pedangnya. La ya'ro zohro farosihi ala kurbusi sirjihi. Tidak pernah mengosongkan punggung kudanya dari pelana. Dari tali pelananya. Makanya kondisi selalu siap siaga untuk berperang. Karena setiap saat kita perang lawan nafsu. Apalagi rasa-rasanya kayak Bang Hendrik kan yang udah lama ngalamin kesulitannya. Itu udah perang mulu itu sama nafsunya tiap hari. Apa gue jadi daglog aja ya biar gampang dapat duitnya. Jadi daglog. Kemarin lagi bader, perasaan sama duit gampang banget dapetnya. Apa Bang Haji?
Lah banyak Mang Haji. Lagi hobi mancing mah, nyari duit 1 juta seharian gampang. Giliran tobat mancingnya susah. Ustaz Satiri lagi belum ngaji mah undangan banyak. Pas udah ngaji kagak ada yang ngundang pisan. Itu pasti perang lawan nafsu setiap hari. Apa kayak dulu aja lagi ya, bader gitu, biar gampang dapat duitnya. Pasal lagi bader, kantong kagak pernah kosong. Bang Emak dulu lagi bader, wah lah. Jadi bos. Sekarang juga sih masih jadi bos. Jangan pernah dilepas itu pelindung kepala, pedang jangan pernah disarungkan. Karena setiap saat kita berperang melawan nafsu kita, melawan keinginan kita. Ya naumul qaumi golabatun. Mereka tetap tidur, tapi tidurnya orang-orang pilihan Allah itu karena kepulusan. Golabatun, kepulusan. Apa? Contoh nih. Tidurnya orang-orang pilihan Allah kepulusan. Bukan emang ngongkon. Apa mantap? Al-qaumu akluhum faqatun. Orang-orang pilihan mereka makan karena kebutuhan. Ini rasanya kalau kagak makan mati baru udah dimakan. Kalamuhum dorurotun. Mereka bicara ketika dorurot saja. Kalau penting baru ngomong. Al-khorsu da'buhum. Bisu adalah kebiasaan mereka. Membisu. Membisu adalah kebiasaan mereka. Ngomongnya dikit. Kalau kagak penting-penting banget kagak ngomong. Apa? Apa Pak Rahmat? Udah tuh jelas. Kiai, nambahin Kiai. Bisa sendiri kali. Pak Tua, nambahin. Cukup. Ya artinya tidurnya bukan ngikutin nafsu. Makannya bukan ngikutin nafsu. Ngomongnya bukan ngikutin nafsu. Gitu. Tidurnya bukan ngikutin nafsu. Karena dikaitkan dengan ibadah. Tidur besok pagi ngajar. Gitu. Biar ngajar besok pagi seger. Dia istirahat. Itu namanya tidurnya bukan ngikutin nafsu namanya. Makan karena udah disiapin, udah dimasakin, udah makan. Itu namanya makannya bukan ngikutin nafsu. Ngomongnya juga begitu. Wa innama qadaru rabbihim yuntikuhum. Fi'lullahi yuntikuhum. Sesungguhnya takdir Allah lah yang membuat mereka berbicara. Fi'lullahi yuntikuhum. Perbuatan Allah lah yang membuat mereka berbicara. Wa yuharriku man tokohum fid dunya. Allah gerakkan lidah mereka di dunia.
kama tantukul jawarihu godan yaumal qiyamati. Atau yuntiku boleh ya, kama yuntikul jawariha godan yaumal qiyamati. Sebagaimana Allah menggerakkan anggota badan, sebagaimana Allah membuat anggota badan bisa berbicara nanti di hari kiamat. Yuntikuhumullahu azza wa jalla alladhi yuntiku kullanatiqin. Allah membuat mereka berbicara. Yang membuat mereka berbicara adalah Allah azza wa jalla yang membuat segala sesuatu bisa berbicara. Apa Ustaz? Nambahin. Kiai, nambahin Kiai. Lah. Pak Guru kali, Pak Guru. Cukup itu. Pak Sani kali. Pengajuman. Lah belum juga itu. Artinya ada memang orang-orang yang Allah perintahkan, Allah gerakkan untuk berbicara di hadapan masyarakat. Ngajarin orang, ngebimbing masyarakat. Ada orang-orang yang memang Allah pilih mereka, Allah tugaskan mereka untuk seperti itu, para. Padahal mah dia sendiri, gue kagak mau. Tapi Allah gerakkan mereka, Allah bikin mereka berbicara. Sehingga ngajarin orang, ngebimbing orang, nuntun orang, nasehatin orang. Karena memang Allah gerakkan, lidah mereka digerakkan oleh Allah. Kalau kita kan lain, ngomongnya tergantung undangan. Ada yang ngundang kita ngomong, kagak ya udah kan. Kalau bahasa Buya, ini namanya guru yang sudah mendapatkan legalisir dari Allah. Memang Allah yang milih dia. Yuntikuhum kama yuntikul juhada. Allah buat mereka berbicara seperti Allah membuat tukang obat berbicara. Juhad. Tukang obat Ustaz. Asal katanya juhad itu orang yang suka protes. Ya, kita artiin tukang obat aja dah. Kan sama lancar yang ngomongnya. Tukang protes tuh. Orang kan kalau protes apa jadi kata udah. Allah buat mereka berbicara seperti Allah membuat berbicara orang-orang yang suka protes. Nah, tukang obat dah, gampangnya. Yuhayyi'u lahum asbaban nutqi. Allah siapkan untuk mereka sebab-sebab untuk berbicara. Fayantikuna sehingga mereka berbicara. Idza aradahum li amrin fahayya'ahum lahu. Apabila Allah menginginkan mereka untuk sesuatu, maka Allah siapkan diri mereka. Allah berikan bekal kepada mereka. Udah tuh, jelas. Semuanya tuh. Kalau Allah pengen bikin Bang Ipul sukses, pasti disiapin bekalnya, dikasih bekalnya oleh Allah. Allah pengen Bang Emak sukses, pasti dikasih bekalnya oleh Allah. Pak Rahmat pengen dijadiin kiai sama Allah, pasti dikasih bekalnya. Tahu-tahu bisa ngomong sama ikan kan. Dikasih bekalnya tuh.
Makanya saya sendiri kalau ditanya mulai kapan bisa baca kitabnya, nggak bisa jawab saya. Kapan mulainya? Gitu. Emang kayak orang-orang mondok kaci 10 tahun, 20 tahun. Kapan saya 2 bulan doang mondoknya. Gitu. Itu kayak pulang-pulang baju kita dibakar sama Umi. Gitu. Karena kalau Allah menginginkan sesuatu dari seseorang, pasti dikasih bekalnya. Dan nggak bakal salah ngasih. Kalau memang Mang Sarip yang dipilih oleh Allah, pasti dikasih bekalnya. Dikasih keberanian ngomong, dikasih bekal buat ngomong, itu dikasih ilmunya, pasti itu. Digiring juga orang-orang buat ngedengerin dia ngomong. Ada yang suka ngomong, cuma nggak ada orang yang dengerin. Ada. Apa Ustaz? Aroda ayyuballighal khalqa bil madarati wal bisyarati lirtikabil hujjati alaihim fa antaqal anbiya awal mursalina. Allah ingin menyampaikan hukum-hukum dan kabar gembira kepada makhluk agar Allah dapat menerapkan hujjah kepada mereka di hari kiamat nanti. Fa antaqal anbiya awal mursalina. Maka Allah buat para nabi dan para rasul bisa berbicara. Agar nanti Allah bisa ngasih hujah. Kapan dulu udah dibilangin sama nabi, kapan dulu udah dibilangin sama rasul, gitu. Kan udah diajarin, Al-Qur'annya udah dibacain, hadis udah banyak, kan gitu. Agar Allah bisa menerapkan hujah kepada manusia. Maka Allah perintahkan nabi dan rasul untuk bicara. Falamma qabadohum ilaihi, maka ketika Allah mencabut mereka, memanggil para nabi dan rasul kepadanya, kembali kepadanya, aqamal ulama al-ummala bi'ilmihim, Allah gantikan posisi mereka dengan para ulama yang mengamalkan ilmunya. Fayuntikuhum bima yasluhu. Maka para ulama yang mengamalkan ilmunya berbicara dengan sesuatu yang dapat memperbaiki manusia. Niyabatan anhum, sebagai ganti dari para nabi dan para rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al ulama warathatul anbiya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama itu merupakan pewaris para nabi. Ulama yang mengamalkan ilmunya. Makanya ketika kita diberikan takdir oleh Allah, diberikan ketetapan oleh Allah, kalau kita mau nyari jalan keluar atau nyari solusi, ya jangan ragu, tanya ke guru mursyid kita, para ulama, untuk agar kita bisa mendapatkan solusi atau jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Minimal nanti guru-guru kita bisa ngarahin, coba ke sono no, nanyanya. Kalau masalah dagang nanyanya sama si Anu no. Kalau masalah usaha, nanyanya sama si Anu, gitu. Udah tuh, jelas ya? Gimana Pak, namanya? Iya. Kalau dulu
Buya sering bacain ayat itu ke kita. Ittabi'u man la yas'alukum ajron. Hah? Iya, surah Yasin. Ikuti orang-orang yang tidak mengharapkan upah dan bayaran dari kalian. Gitu. Ngikutin ulama-ulama yang betul-betul ngajarnya ikhlas, nggak ngarepin bayaran dari jamaah. Gitu. Atau kalau bahasa lainnya, kalau kata Buya, cari guru yang tasbihnya keluar, jangan tasbihnya ke dalam. Gitu. Cari guru yang sering ngasih buat jamaah, jangan cari guru yang sering minta dari jamaah. Jadi pas begitu bulan puasa yang dipikirin bagaimana caranya saya bisa ngasih jamaah. Bukan sebaliknya, ini gue dapat apa dari jamaah ya, begitu. No yang atu BHS, no yang atu Atlas, begitu. Begitu Pak. Itu yang paling intinya di situ. Ittabi'u man la yas'alukum alaihi ajron. Ikutin ulama-ulama yang tidak mengharapkan imbalan, yang ikhlas betul-betul ngajarnya, ngebimbingnya. Yang dipikirin jamaahnya, bukan mikirin pribadinya, bukan mikirin dirinya sendiri. Yang dipikirin bagaimana caranya jamaah bisa selamat, bukan mikirin bagaimana caranya saya bisa mendapatkan sesuatu dari jamaah gitu. Yang paling gampang itu dah. Kalau dulu ayat yang dibacain Buya begitu. Karena Rasul juga kan begitu. Sampai ketika beliau mau meninggal aja yang dipikirin bukan dirinya, tapi umatnya. Ummati. Nanti umat saya gimana kalau saya meninggal? Siapa yang membimbing? Siapa yang ngarahin? Kan gitu. Itu kuncinya satu dah. Itu minimal yang paling pertama itu. Jangan cari guru yang selalu minta ke jamaahnya. Cari guru yang kalau bisa ikhlas dalam membimbing jamaahnya. Ittabi'u man la yas'alukum ajro wa hum muhtadun, dan mereka memang dipilih oleh Allah. Jelas itu ya. Itu patokan tuh buat kita semua. Cari yang tasbihnya keluar, jangan yang tasbihnya ke dalam. Apa Pak Rahmat? Hah? Itu ulama yang mengamalkan ilmunya. Apalagi kalau kita minta doa, penting itu. Sama kiai yang dermawan, sama kiai yang sering ngasih, penting itu minta doa. Kalau sama kiai yang pelit mah jangan, nggak dijabah. Orang pelit musuhnya Allah gitu. Biar kata kiai, gue musuh Allah juga udah. Udah. Jam 1:30 ya kaumu, kita hadiahkan pahala taklim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.